Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dan seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati Anda. Saya berdoa supaya kekuatan Tuhan, energi Tuhan menyertai kita dan urapan Allah menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya dalam menghadapi hari-hari kita. Puji nama Tuhan. Tadi pagi saya berkata tentang bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak memberikan kita kepada ketakutan atau memberikan kita roh pengecut, tapi Dia memberikan roh keberanian bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kalau tidak ada roh Allah dalam kehidupan kita, kita akan ciut menghadapi kehidupan ini. Tapi bila roh Allah ada dalam kita, kita tahu cara mengatasinya. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca satu-satu saja, tapi kisah ini tertulis dalam 2 Tawarik 20 ayat yang kisahnya ayat 1 sampai dengan ayat 30 ya. Nanti bisa dibaca untuk lebih jelas. Saya akan membacanya setiap perikop yang saya akan terangkan. Nah, di ayat ini dikatakan, saya akan bacakan dari ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang ke seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi di sana juga di ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Jadi Raja Yosafat menghadapi sebenarnya pasukan yang cukup luar biasa kuatnya, sehingga Alkitab mengatakan respon yang pertama ketika dia mendengar bahwa pasukan yang luar biasa itu terdiri dari berapa suku, yaitu Amon, Moab, lalu Meonim, lalu orang-orang dari pegunungan Seir. Dan itu membuat nyali mereka menjadi ciut. Dan tetapi kita bisa melihat bagaimana Yosafat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi persoalan ini. Karena ketika kita menghadapi masalah, mengalami kesulitan, keputusan yang tepat itu sangat-sangat penting kita ambil dalam menyelesaikan masalah kita. Bukan karena kuat atau gagah, tapi karena roh kata Tuhan. Jadi ada keputusan yang harus kita ambil. Kita menyerah kalah, atau kita pasrah, atau kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Yosafat memberikan berdoa dengan umat, dan terjadilah apa yang dikatakan keputusan atau berapa nasihat yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Kita yang lihat pertama. Yang pertama dikatakan oleh Alkitab, dia menyerahkan situasinya kepada Allah. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana bahwa yalah kami, tidaklah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi dia mengakui bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, sepenuhnya dia serahkan kepada Allah, karena dia katakan mata kami tetap tertuju kepada Allah.
Dia yakin akan kemampuan Tuhan. Dia yakin yang dapat menyelesaikan masalahnya adalah Tuhan. Yang mampu memberikan kemenangan kepada mereka adalah Tuhan. Yang mampu memberikan kekuatan iman kepada mereka adalah Tuhan. Itu sebabnya keputusan yang sangat penting yang pertama diambil oleh Yosafat ketika dia dalam doa menyerahkan situasinya kepada Tuhan. Lalu yang kedua kata Alkitab bahwa dia mencari Tuhan, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya. Jadi kalau kita memiliki permasalahan yang sangat luar biasa, yang sudah kita tidak bisa lagi lihat bahwa tangan kita atau kekuatan kita tidak akan bisa menyelesaikan ini. Tetapi Yosafat menyadari bahwa dia tahu pemberi solusi, pemberi jawaban itu adalah Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Karena firman Allah katakan orang yang mencari wajah Tuhan maka dia akan rela ditemui. Dan orang yang mencari Tuhan akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Dan itulah yang membuat Yosafat menyadari sepenuhnya dan diserukannya kepada Israel, diserukannya kepada rakyatnya supaya mereka berdoa dan berpuasa. Lalu yang ketika dia katakan dia memuji Tuhan dari ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tadi sudah kita baca, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Haleluya. Jadi memang melalui sebuah nubuatan atau ketika Alkitab mengatakan yaitu Yahaziel bin Zakaria kemasukan roh Allah, maka dia berbuat, kamu tidak perlu berperang, aku yang berperang ganti kamu. Dan mereka hanya disuruh menyanyikan pujian bagi Tuhan dan mereka melakukannya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan sendiri yang melakukan penghadangan. Dan Tuhan sendiri yang membuat mereka komplotan ini saling bunuh-membunuh. Anda bisa bayangkan seolah-olah tidak masuk akal. Orang yang tadinya bersahabat, yang tadinya sama-sama hendak menyerang bangsa Israel atau Raja Yehosafat, yang tadinya mereka bersekutu untuk membumi hanguskan, tiba-tiba mereka saling bunuh-membunuh. Pertama Moab dan Am bersekutu membunuh orang-orang di pegunungan Seir. Kemudian mereka saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Itu tidak masuk akal. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Yosafat ketika dia menyampaikan persoalannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menyelesaikan segala masalahnya. Lalu yang terakhir dikatakan Alkitab, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia akan menyaksikan pertolongan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan menyelesaikan masalah kita, bukan berarti kita tidak
tidak melakukan tindakan, tidak. Tetapi kita ya sama seperti apa katakan bekerja dan berdoa. Kita lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagian kita. Jangan kita hanya melakukan bagian kita dan kita tidak menyerahkan bagian Tuhan untuk melaksanakannya. Dan Tuhan punya cara untuk membuka pintu langit. Tuhan punya cara untuk menyatakan kebaikannya. Tuhan punya cara menyatakan kasihnya. Tuhan punya cara menyatakan kuasanya. Almighty God itu. Haleluya. The Most High. Jadi Dia yang paling tinggi, Dia yang paling berkuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kemarin saya katakan bahwa call me, ya. Tadi pagi, call me. Jadi di Yeremia 33 ayat 3 itu, bahwa call me, I will answer you. Jadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan berdoa kepada Allah dan Tuhan akan bertindak. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu Mazmur 50 ayat yang ke-15. Jadi di sini kita bisa melihat janji Allah digenapi bagi orang-orang yang bergantung sepenuhnya. Dan hasilnya sebagai hasilnya adalah mereka tidak perlu berperang, Tuhan yang berperang, dan kemudian mereka menjarah hasil jarahan mereka itu 3 hari 3 malam pun belum selesai. Saking banyaknya, ya. Bayangkan pasukan yang sangat besar, penuh dengan perlengkapan, penuh dengan supply dan lain sebagainya, mereka bawa dari negeri mereka, dan kemudian itu hasilnya bukan lagi mereka menikmati, tapi Yosafat dan rakyatnya yang menikmati. Itu sebabnya mereka mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala kegirangan dan luar biasa. Jadi kalau Anda menghadapi masalah atau Anda memiliki musuh-musuh Allah, itu tadi temanya belum saya sebut, yaitu Tuhan sanggup mengalahkan Tuhan sanggup mengalahkan musuh-musuh. Jadi musuh apapun yang kita hadapi, musuh apa yang kita punyai, ya, satu musuh memang sudah banyak, apalagi ya 1000 musuh atau lagi banyak. Itu sudah mempusingkan si Yosafat, dan itu terbukti. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup mengalahkan segala ketakutan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Jadi kalau engkau menghadapi musuh-musuh persoalanmu atau musuh-musuh kehidupanmu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Never give up. Tapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang bergantung. Jadilah seperti Yosua dalam menghadapi permasalahannya. Dia menyerahkan situasinya kepada Tuhan, lalu dia mencari wajah Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, lalu kemudian dia memuji Tuhan. Lalu setelah dia memuji Tuhan, betul-betul dia bergantung sepenuhnya akan penyelesaian, akan persoalannya, akan masalahnya. Dan Tuhan melakukan hal yang tidak pernah mungkin dipikirkan oleh Raja Yosafat. Mereka mungkin akan mengatakan, berapa banyak korban yang dari rakyatku ini dalam menghadapi peperangan ini. Setidak-tidaknya pasti adalah rakyatku yang mati demi mempertahankan rakyat tanah airnya. Tetapi tidak. Tak seorang pun dari mereka yang meninggal dunia, karena Tuhan yang berperang ganti mereka. Kalau Tuhan yang berperang ganti mereka, siapa yang dapat melawan? Itu sebabnya pemazmur berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Jadi biarkan Tuhan selalu berada di pihak kita dengan jalan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Yosafat ini adalah orang yang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidup benar-benar bersama dengan Tuhan.
Dan itu sebenarnya kunci ketika kita menghadapi persoalan, kita tahu posisi kita dalam keadaan benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 12, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukan, supaya Bapa dimuliakan di dalam aku. Jika kau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Allah sudah berjanji untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dan masih ingat dalam Mazmur Yohanes 15 ayat yang ke-7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, termasuk kalau engkau menghadapi musuh-musuhmu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengikuti teladan dari Raja Yosafat dalam menghadapi masalah. Tidak peduli apapun masalah kita, mari kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, cari wajahnya sampai kita menemukan pertolongan dari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memakai presiden dan wakil presiden untuk membawa Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan memenuhi presiden kami. Hikmat akal budi dari Tuhan berikan kepada presiden kami, sehingga dia atau beliau boleh Tuhan membawa bangsa ini kepada kebaikan dan dapat mengatur bangsa ini dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pertahanan, keamanan di bangsa kami diberkati oleh Tuhan, dan juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan juga kami berdoa buat gereja Pantekosta diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat kami melayani di ngarai, di lembah, dimanapun Tuhan berkati. Seluruh sidang jemaat Tuhan juga Tuhan berkati. Dan kami mau berdoa juga kepada mereka-mereka yang sakit COVID, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus tumpangkan tangan atas mereka. Mereka-mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sembuh dalam nama Yesus. Oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba juga berdoa bagi mereka-mereka tim dokter yang atau kesehatan yang menangani atau mereka yang terlibat dalam Satgas COVID ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka, jauhkan mereka dari keterpaparan akan virus. Kami sudah melihat banyaknya tangisan, air mata orang yang meninggal oleh karena Bapa di surga COVID yang merajalela hingga saat ini Bapa di surga. Tapi kami yakin dan percaya bahwa badai ini akan berlalu ketika kami berdoa kepada Tuhan. Kalau saja Tuhan berfirman badai COVID ini berlalu, maka dia akan berlalu. Tetapi kami tahu semua ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dalam semua ini, supaya kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami yakin dan percaya ada solusi yang Tuhan berikan. Ada cara-cara yang Engkau berikan bagi bangsa ini untuk menangani situasi dan kondisi. Terima kasih buat pemerintah yang begitu luar biasa, pasukan atau satuan tugas Satgas COVID ini Bapa di surga. Tuhan berkati mereka yang sudah berupaya memberikan atau menanggulangi situasi dan kondisi ini, sehingga membawa keadaan ekonomi kami begitu sulit. Tapi kami bersyukur bahwa semuanya berjalan masih dalam kehendak daripada Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan perekonomian kami juga diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka-mereka yang non formal, Tuhan Bapa di surga juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang sakit apapun mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus.
oleh bilur-bilur Tuhan mereka semua, oleh kuasa mereka semua, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, stroke dalam nama Yesus sembuh, oleh kuasa mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya ada selalu mujizat bagi orang-orang yang percaya dan beriman. Ada selalu mujizat bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada selalu mujizat sebab firman berkata, kalau engkau meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itu sebabnya kami meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, supaya Bapa dimuliakan, Bapa ditinggikan, Bapa dimasyurkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka, oh Tuhan Yesus, yang menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Mereka telah jenuh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan hadir kepada mereka. Tuhan lepaskan mereka dari segala belenggu dosa dan ikatan dosa itu. Sehingga mereka Engkau selamatkan Tuhan. Dan Engkau hadir mengisi hati mereka, hidup mereka. Sehingga sama seperti Engkau hadir kepada Saulus dan mengubah hidup mereka. Bahkan Engkau memakai mereka, Saulus menjadi alat di tangan Tuhan. Dan doa kami juga kepadamu Tuhan, pakai mereka, urapi mereka, sehingga menjadi kesaksian bagi keluarganya, sesamanya, tetangganya, masyarakat, bahkan bagi bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan menolongnya. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi ketika engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keputusan yang sangat luar biasa. Itu bukan karena kekuatan, tapi karena anugerah Allah yang turun kepadamu. Dan mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku, dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan saat ini Tuhan, kubuka hatiku, masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, hamba yakin dan percaya hamba telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Kami juga berdoa buat generasi ini Tuhan. Kami berdoa agar generasi orang-orang muda, generasi seperti Sadrak, Mesah, Abednego, Daniel, Yusuf, Nehemia, Ezra dan lain sebagainya Tuhan. Mereka-mereka yang bergerak di bidang pemerintahan. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang bergerak dalam bidang kerohanian seperti Tuhan Yesus, Timotius, Yeremia, Yesaya, Samuel, dan banyak lagi Tuhan. Tuhan memberkati sama seperti murid-murid-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan memakai orang-orang muda ini menjadi alat-Mu Tuhan. Baik mereka yang bekerja di sektor non-formal Tuhan Bapa di surga, Tuhan memberkati seperti Alkitab katakan, sebagaimana Ishak dipelihara oleh Tuhan, diberkati usahanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ada banyak orang-orang muda masa kini dan masa yang akan datang yang menjadi berkat bagi bangsa ini, yang memuliakan Engkau, yang berdiri di atas kebenaran dan keadilan, yang takut akan Tuhan, mengisi hati mereka sepanjang hidup mereka. Apapun yang dipercayakan kepada mereka, mereka mampu menyelesaikan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam. Apabila kita malam ini mau tidur, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah. Kalau Anda tidak bisa tidur, ingat bahwa tidur itu karunia Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga ingat. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah apa engkau sudah menerimanya. Dan hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya.
Dan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, setiap kita, anak bangsa, boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang kita jalani, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kekuatannya. Saya berdoa agar energi Allah, kekuatan Allah, urapan Roh Kudus, penyertaan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam dan selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.